At-taqsim ar-rabi lil fi'al bihasbil jumud wa tasarruf. Naam, at-taqsim al-awwal lil fi'al sahih mu'tal, mujarrad mazid, wa min haitsu zaman madi mudhari wal amr wa annahtu ila at-taqsim ar-rabi. Naam, arafna ma'nal jumud ya. Jadi sesuatu yang jamid itu dia beku. Kalau dia beku berarti dia kayak benda mati gitu. Dia nggak berubah, dia nggak berubah bentuk, nggak berkembang, nggak menyusut, nggak apa, pokoknya dia beku aja udah kayak gitu. Tapi kalau tasarruf artinya tagoyur, berarti dia berubah-berubah. Jadi kalau jumud itu yang nggak berubah, tasarruf dia yang berubah. Nah, berubahnya ini maksudnya apa nih? Jadi dari fi'il madi punya bentuk fi'il mudhari, punya bentuk fi'il amr, dan berubah ke bentuk-bentuk yang lainnya juga. Dari sigoh-sigoh itu, kan kita punya sigoh itu dimulai dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'lul amr, fi'lun nahyi, kemudian isim zaman wal makan. Ada lagi ismul alah nanti yang terakhir. Wa yanqasimul fi'il ila jamid wa mutasarrif. Jadi fi'il itu ada fi'il yang jamid, ada fi'il yang mutasarrif. Nah, fi'il yang jamid itu yang gimana sih? Fal jamid ma lazama surah wahidah. Jadi dia cuma satu bentuk aja. Dia nggak berubah sama sekali. Cuma punya satu bentuk dan nggak punya bentuk lain. Satu bentuknya itu bisa macam-macam ya. Misalkan satu bentuk di mati, atau satu bentuk di mudhari aja, atau satu bentuk di amr aja. Ya, yang penting dia satu bentuk aja. Nggak ada batasan dia satu bentuk tapi di madi aja, nggak punya mudhari amr tuh enggak. Jadi satu bentuknya bisa di satu bentuk di madi, mudhari atau amr. Wa huwa imma ayakuna mulaziman lil madi kalaisa min akhwati kana wa karuba min af'alil muqarrabah wa asa wa hara wa hlau laqa min af'alir raja wa ansha'a wa tafiqa wa akhadha wa ja'ala wa alika min af'alis syuru' wa ni'ma wa habada fil madah wa bi'sa wa sa'a fid dam wa khala wa ada wa hasya fil istisna ala khilafi fi ba'diha wa imma yakuna mulaziman lil amriyah kahab wa ta'alam wa la talit lahuma. Jadi kita punya fi'il jamid itu ada yang dia mulazim lil madi. Berarti bentuknya cuma fi'il madi aja. Contohnya apa aja nih? K. Kalau K di sini tuh seperti ya. Berarti di sini ala sabili tamsil. Ka laisa min ahwatikana wa karuba min af'alil muqarrabah. Jadi karena watuha itu kan ada kana, asbaha, amsa, dolla, bata, adha, laisa, soro gitu-gitu. Nah, dari salah satu ahwatukana yang dia itu fi'ilnya jamid ya, itu adalah laisa. Ya, karena laisa itu madi terus. Jadi dia ketika isnad domair kan bisa nih laisa, laisa, laisu, laisat gitu-gitu. Laisata, lastu, lasna gitu-gitu. Jadi dia madi terus, tapi nggak ada bentuk mudhari laisa, yal, yasu, ilyas gitu. Misalkan fi'il amr bukanlah, la talias, jangan, bukan, kan nggak ada. Dari segi makna aja dia udah guru makul gitu. Jadi emang nggak ada bentuk mudhari, fi'il nahyi, fi'il amr dan semuanya. Pokoknya dia bentuknya laisa aja terus. Fi'il madi ya dia. Karuba juga gitu, af'al muqarrabah ya. Af'al muqarrabah itu yang artinya hampir atau mendekati gitu. Kayak ausyaka, kada, ya. Dan di sini ada yang fi'ilnya jamid dari salah satu af'al muqarrabah yaitu karuba. Ya. Kemudian itu di bab af'al muqarrabah. Jadi kalau yang laisa itu mewakili bab kana wahwatuha, kalau karuba itu mewakili bab yang af'al muqarrabah. Nah, selain af'al muqarrabah, kita juga punya af'al roja. Jadi semuanya ini tuh pembahasannya masuk di af'al nawasih, yang masuknya ke mubtada khobar itu ya. Yang dia menghapus hukumnya kalau mubtada marfu. Nah, atau khobar marfu ya. Karena kalau kana wahwatuha khobarnya mansub gitu. Nah, kalau karuba nanti dia khobarnya harus jumlah fi'liyah ya. Yang af'al muqarrabah gitu-gitu. Kayak asa, haro, hilau, lako itu dari af'al roja ya. Artinya semoga gitu semuanya. Ansya'at, tafiqo, akhoda, ja'ala, aliko itu af'al syuru. Ya, jadi kalau af'al roja itu artinya semoga-semoga, yang dia itu roja gitu. Roja itu mengharap ya. Harapan gitu. Semoga. Kalau af'al muqarrabah dia yang hampir. Kalau af'al syuru dia yang memulai gitu ya. Jadi misalkan ansya tuh aktub gitu, saya mulai nulis. Akhadtu akul, saya mulai makan gitu. Jadi syuru itu syara'at artinya makan. Makan, mulai. Aliko itu sebenarnya satu makna, semuanya af'al syuru. Jadi ada di bab af'al syuru. Kalau ni mahabbadha fil madah itu yang artinya sebaik-baik gitu ya. Misalkan ni mal qaidu Khalid bin Walid gitu misalnya. Jadi sebaik-baik panglima perang itu Khalid bin Walid gitu misalnya. Habada juga habada. Jadi nikma lawannya bisa, habada lawannya lah habada.
Kemudian nikma dan habada fil madah itu juga dia bentuknya itu aja nikma aja terus, nggak ada yang eh, bentuk di lain ya. Jadi dia mulazim lil madi terus, habada juga. Kemudian bisa wasa'a fiddam. Khola ada hasya fil istisna. Kalau di bab istisna kita punya fi'il itu khola ada hasya. Sebenarnya khola itu dia bisa bukan fi'il juga, tapi dia kalau depannya sudah ada ma, huruf ma itu udah pasti dia fi'il ya, ma khola gitu. Sudah pasti dia fi'il. Nah, berarti dia termasuk fi'il yang jamid karena bentuknya khola aja terus. Gak ada di istisna tapi kita pakai yahlu. Gitu-gitu nggak ada. Jadi dia bentuknya cuma khola ada hasya ya. Eh, jadi di bab istisna ada, di bab nikma wa bi'sa ada, di bab af'al nawasih kayak af'al syuru, mukorobah, roja, dan kanahwatuha ada. Ala khilafin fi ba'diha wa imma ayakuna mulaziman lil amri. Ada yang bentuknya fil amr aja, nggak ada bentuk lain. Contohnya apa? Hab dan ta'alam. Wala salisalahuma dan nggak ada ketiganya. Maksudnya yang bentuknya fil amr cuma dua itu aja. Itu fi'il jamid. Sekarang kita masuk ke yang mutasarrif. Ma la yulazimu surah wahidah. Berarti kebalikannya, kalau jamid itu lazim surah wahidah, tapi kalau mutasarrif ya enggak gitu. Karena dia punya tagoyur, punya perubahan bentuk, punya banyak sigoh gitu. Punya banyak wazan juga. Wa huwa ma yakun nata mutasarruf. Dan kita bagi dua. Ada yang tamu tasarruf, ada yang nakisut tasarruf. Namanya juga tam itu sempurna. Berarti tasarrufnya tuh lengkap, semua wazan banyak, semuanya ada. Semua sigoh yang tersedia tuh dia ada bentuknya gitu. Dia memenuhi bentuk itu. Tamu tasarruf. Wa ya'ti minhu al-madi wal mudhari' wal amr. Jadi dia ada madinya, ada mudhari'nya, ada amarnya. Nasoro, dahroja itu kan ada nasoro, mudhari'nya yansuru, amarnya unsur, dahroja mati, yudahriju mudhari', dahrij amr gitu. Atau nakis, berarti dia bukan tamu tasarruf. Kalau tamu tasarruf dia punya tiga bentuk kan, madi, mudhari', amr. Tapi kalau nakisu tasarruf, bahwa mayati minhu al-madi wal mudhari' fakot. Nah, berarti dia cuma punya bentuk madi dan mudhari'nya aja, berarti nggak punya bentuk fi'il amr. Ya, kayak zala ya zalu, dia nggak ada bentuk amrnya. Barihaya brohu, nggak ada bentuk amrnya. Ini juga dari bab afal nawasih ya. Fati ayaf ta'u, nah, nggak ada bentuk amrnya. Infakka yanfakku kada yakadu au syakayu shiku. Jadi dia hanya punya bentuk madi dan mudhari' tanpa bentuk amr. Karena dari segi makna juga gue makul sih. Masihlah kamu zalaya zulu gitu. Masihlah kamu, kan ini semuanya afal nawasih. Hampirlah kamu, kan aneh. Nah, berarti kesimpulannya at-taksim ar-rabi lil fi'al ya, taksim rabi lil fi'al kalau misalkan fi'al itu ada yang jamid, ada yang mutasorrif. Yang jamid dia punya mulazim lil madi dan juga mulazim lil amr. Nah, kita hafalin tadi apa aja fi'il-fi'ilnya yang mulazim bi suratil madi, apa aja fi'il-fi'ilnya yang mulazim bi suratil mudhari. Yang penting itu kebanyakan dari bab yang afal nawasi ya, entah itu afal muqarabah, syuru, roja, kemudian mazala. Kemudian yang mutasorrif, dia ada yang bentuknya mutasorrif itu ada yang ta mutasorruf, ada yang nakisu tasorruf. Ya, kalau tamu tasarruf, jadi intinya kalau jamid dia cuma punya satu surah. Kalau tamu tasarruf dia punya tiga suar. Kalau nakis dia cuma punya dua suar. Jadi kalau ada pertanyaan fi'il itu apa selalu bisa ditasrifkan? Nah, misalkan kalian kejebak di soal sarrifi tasrifan istilahian laisa, terus kalian bikin aja laisa yasu, oh, enggak. Padahal itu jebakan, ternyata laisa nggak bisa, dia fi'il jamid. Karena nggak semua fi'il mutasarrif, nggak semua fi'il bisa ditasrifkan. Ya. Tamam, kita lanjut. Ayo, syuftum ala syasyah. Faslun fi tasrifil af'al. Ba'duha min ba'd. Kaifiyatu tasrifil mudhari' minal madi. Nah, di sini tuh
kita bisa pakai metode hafalan tanpa tahu teorinya atau kita mau teorinya ya. Jadi ini teorinya nih. Biasanya kan kita tahu aja kalau mentasrifkan mudhari dari madi ya udah fa'ala yaf'ulu, fa'lala yufa'lilu, in fa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yaftailu, istaf'ala yastaf'ilu, tafa'ala yatafa'alu dan lain sebagainya. Kita hafalan gitu, tapi nggak mikir teori. Tapi bisa juga kita pakai teori tanpa ngafalin. Jadi terserah nih kalian mau pakai mana dulu. Nah, kalau di sini kita mikir teorinya nih, kaifiyahnya. Gimana sih caranya kita mentasrifkan ke mudhari dari madi? Ayyuzad fi awalihi ahadi ahrufil mudhari'ah. Jadi, kita mikir dulu. Cara yang pertama, langkah yang pertama. Jadi kayak misalkan kalian ini nih mau masak biar bumbu-bumbu yang di fi'il madi itu jadi fi'il mudhari. Gimana caranya? Langkah yang pertama adalah gitu. Pertamanya itu kita menambahkan di awal kan kita punya fi'il madi nih, contohnya fa, ain, lam gitu ya, fa'ala. Kita tambahkan di awalnya itu salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhari itu apa aja? Ya, ada ya, ada ta, ada nun, ada hamzah gitu-gitu ya. Madmuman fir rubai. Nah, dan dia akan berharokat dhammah ketika dirubai. Kayak yudah riju ya. Karena kalau sulasi nggak madmum. Kalau sulasi ya fa'ala yaf'alu kan dia nggak madmum gitu. Tapi maftuh ya bil fathah. Maftuhan fi ghairihi ka yaktubu wa yantaliku yastaghfiru gitu aja. Jadi caranya itu summa ingka nal madi sulasiyan sukinat fa'uhu. Nah, kalau misalkan fi'il madinya itu sulasi kan fa'ala. Kita udah nambahin, langkah pertama adalah menambahkan salah satu huruf mudhara'ah gitu ya. Jadi kita tambahin ya. Jadi kan masih ya, ketemu fa, ketemu ain, ketemu lam, masih kayak gitu. Sukinat fa'uhu, fa-nya kita sakinkan. Oh iya, berarti langkah kedua setelah menambahkan huruf mudhara'ah, yang huruf mudhara'ahnya itu kalau sulasi maftuh atau fi ghairi rubai pokoknya. Kalau rubai madmum, nah langkah keduanya adalah kita mensukunkan fa, faul fi'ilnya itu. Berarti kalau kataba yak, nah kita udah dapat. Wa harama ka ainuhu bi dhamma aw fathah aw kasrah. Terus ainul fi'ilnya itu kan tadi kita tahu kalau fa-nya udah disukunkan. Ainul fi'ilnya itu bisa macam-macam harokatnya. Makanya kan ada yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu itu bisa. Hasba ma yaktadihi nasul lughah. Ngikutin nas lughah aslinya itu gimana? Yang suru, nah itu kan dia ainul fi'ilnya dhammah. Yaftahu ainul fi'ilnya fathah. Yadribu ainul fi'ilnya kasrah. Kama taqaddam. Ada di 6 bab tadi yang di sulasi mujarrad. Itu yang sulasi contohnya. Pokoknya sulasi pilihannya 6 bab. Wa in kana ghairu sulasi, kalau guru sulasi kan bisa rubai, bisa homasi, bisa sudasi. Rubainya bisa rubai mujarrad, rubainya bisa yang mazid biharfin atau yang homasi yang dia sulasi mujarrad mazid bi harfaini atau rubai mujarrad yang mazid biharfin gitu-gitu. Baqiya ala halihi in kana mabdu'an bita. Kalau misalkan mabdu'an bita contohnya apa? Tafa'ala. Tafa'ala. Bagian ala halihi tetap kayak gitu bentuknya nggak dirubah ya. Tasyaroka jadi ya tasyaroku. Nah kan tafa'ala ya tafa'alu cuma nambah aja, nambah langkah pertama, nambah ahruful mudhara'ah aja. Kita nggak merubah fa-nya jadi sukun, kita nggak ngerubah ainul fi'ilnya itu jadi dhamma kasrah atau apa, pokoknya hasba ma yaktadi nasulugo enggak. Jadi kalau mabdu'an bita dia tafa'ala jadi ya tafa'alu. Ta'allama ya ta'allamu, tadahroja ya tadahroju. Kalau mabdu bita kayak gitu aja, cuma nambah satu langkah aja. Wa illa kusirah ma qabla akhirihi yu'addimu. Tapi kalau enggak mabdu bita, sebelum akhir huruf, ya berarti kalau sebelum akhir itu, misalkan akhirnya itu lamul fi'il, berarti sebelumnya ainul fi'ilnya, itu dikasrohkan. Kayak ad-dhamma jadi yu'addimu. Nah itu kan kasroh gitu. Wahudifat al-hamzah az-zaidah fi awwalihi ingkanat. Tapi kalau awal kan ada yang mabdu bita kayak tafa'ala, tafa'ala. Nah, itu yang ada yang mabdu bi hamzah. Contohnya ifta'ala, if'alla, infa'ala, istaf'ala itu kan mabdu bil hamzah semua. Hamzahnya wasal ya di sini. Yang kotak cuma yang rubai nanti. Nah, itu hamzah zaidahnya kita hapus. Akhirnya jadinya yukrimu bukan yu'akrimu lagi. Jadi akrama yukrimu, gak usah yu'akrimu. Istaf'ala yastaf'ilu, bukan ada hamzahnya kita hapus. Jadi
Ini teori ya, kalau kita mau merubah atau mentasrifkan. Jadi teorinya agak ribet kan. Jadi kita punya langkah yang nambah huruf ziyadah dulu, terus kita bedain mana dia sulasi atau rubai dulu. Langkah yang kedua fa-nya kita sukunkan, langkah yang ketiga begini, begini, begini gitu. Tapi kalau kita hafal tasrifan kan kadang nggak mikir teori. Ana tahu kok kalau ifta'ala itu mudhari'nya yafta'ilu. Ana tahu kok kalau infa'ala mudhari'nya yanfa'ilu. Kalau fa'ala itu yufa'ilu. Nah, tadi kan nggak usah mikir. Oh, kalau misalkan dia rubai, qoblal akhirnya itu kasroh. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu. Sebelum akhirnya kasroh kan jadi mikir gitu ya. Tapi kadang kita langsung hafal aja tanpa teori ini. Gitu ya. Wa kaifa tasrif fil amr minal mudhari'. Nah, kalau menjadikan kan habis dari madi kita rubah ke mudhari' dan ceritanya. Dari mudhari' kita rubah ke amr. Gimana nih caranya? Ayyuhdaf harfal mudhari'ah. Hapus harful mudhari'nya. Jadi dari fa'ala yufa'ilu. Nah, yufa'ilu. Yu-nya kita hapus harful mudhari'nya. Ad-dhamma yu'addimu. Kan tinggal ya-nya kita hapus tinggal addim. Ta'allam, ta'allam ya ta'allamu, ta'allam gitu kan. Wa in kana awalul baqi sakinan zida fi awali hamzah. Kalau misalkan di awal atau faul fi'ilnya itu sukun ya, dia lagi sakinah, enggak berharokat, berarti kita nambah hamzah di awal. Kayak nasoro yansuru. Yansuru kan tadi kalau sulasi faul fi'ilnya kita sukunkan, sukinat fa'uhu kan tadi ceritanya. Nah, berarti faul fi'ilnya sukun dong. Terus kalau sukun gimana bacanya? Nggak ada bahasa Arab yang mabdu bisukun. Akhirnya kita harus zida fi awalai hamzah. Di awalnya harus kita tambahin hamzah. Makanya kalau sulasi itu di awalnya ada hamzah semua. Unsur, iftah gitu. Kecuali yang ajwaf ya. Ajwaf itu kayak koma yakumukum kan, bukan ukum ya. Idrib, akrim, intalik, istakfir. Sampai sini ada yang ditanyakan?